Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Peran MIPA pada Zaman Sekarang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat MIPA yang beranggotakan Afifah Rahmadanti, Dafa Rifda Faadiyah, Erik Kusnadi, Jaja Jahidin, Putri Anggraini, dan Sofah Marwah Hanif. Sebelum masuk ke materi inti, teman-teman semua harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian MIPA. MIPA sendiri merupakan benih dan akar dari teknologi. Chain dan Evans tahun 1990 mengatakan IPA milik semua orang atau Science for All. Matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA sebagai salah satu ilmu dasar atau basic science, baik aspek terapannya maupun aspek penalarannya, dan mempunyai peranan penting terutama dalam upaya penguasaan iptek. Peran MIPA pada zaman sekarang. Peranan MIPA makin meningkat pada saat ini karena teknologi merupakan tulang punggung industri. Jadi dalam aspek industri sekarang ini, kita sudah mengalami revolusi industri keempat. Revolusi industri ini mencakup teknologi digital, teknologi wireless, dan big data. Secara masih yang terintegrasi dengan kegiatan manufaktur. Lihatlah saat ini keberhasilan Jepang dan Korea Selatan yang memfokuskan pendidikan kepada ilmu matematika, kimia, fisika, dan biologi. Jadi ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan didapat secara sistematik, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Gerakan reformasi dalam pembelajaran sains dan teknologi di sekolah itu tidak lain menjadikan warga negara melek akan sains dan teknologi atau scientific and technological literacy, sebagaimana apa yang dilakukan dan telah dimulai dalam 2 dekade terakhir oleh negara-negara maju. Berikut beberapa bukti perkembangan MIPA pada masa sekarang dalam bidang komunikasi, bidang teknologi, dan bidang ilmu pengetahuan. Pertama-tama, kita di sini akan membahas tentang peran MIPA pada di bidang komunikasi. Sebagaimana yang telah diuraikan di muka, bahwa ilmu alamiah dan teknologi telah memberikan sumbangan yang besar sekali pada komunikasi. Dengan bantuan ilmu alamiah dan teknologi, memang benar-benar manusia lebih mudah mengadakan komunikasi. Contohnya, alat komunikasi yang terbaru yang kini diperkenalkan di negara-negara maju adalah telekomunikasi satelit yang dikombinasikan dengan radio dan televisi. Sehingga dengan adanya alat ini, orang dapat berbicara dengan lawan bicaranya sambil langsung dapat melihat wajah lawan bicara tersebut, sehingga mereka seakan-akan bertatap muka padahal tidak bertemu secara langsung. 2. Bidang teknologi. Transportasi perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh, dapat dikemukakan pendapat pakar teknologi dunia terhadap pengembangan teknologi. Menurut B.J. Habibie, ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu pertama pesawat terbang, kedua maritim dan perkapalan, ketiga alat transportasi, keempat elektronika dan komunikasi, kelima energi, keenam rekayasa, ketujuh alat-alat dan mesin-mesin pertanian, dan yang kedelapan pertahanan dan keamanan. 3. Bidang ilmu pengetahuan. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar atau murni, IPA terapan, dan teknologi. IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi mengkaji bahan pokok yang sama,
yaitu alam. Perbedaan ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. Menurut Amor et al. Pada tahun 1988, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja. Sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam guna mengendalikan cara alam bekerja. Menurut White and Frederickson pada tahun 2000, IPA dapat dipandang sebagai proses untuk membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA yang mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal atau biologi dan ideal atau fisika. Dalam konsep-konsep IPA dasar itu, seringkali ada variabel atau parameter yang dalam kenyataannya berpengaruh, tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Konsep-konsep itu sengaja disusun secara ideal atau normal agar berlaku umum, yang berarti dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan penjelasan di atas dari beberapa perkembangan MIPA di zaman sekarang, tentu hal tersebut tidak terlepas dari adanya manfaat juga dampak yang ditimbulkan. Antara lain, yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Manfaatnya, kita akan lebih cepat mendapat informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Dampak yang ditimbulkan antara lain pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet, kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Kecemasan teknologi. Selain itu, ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer. Kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Inilah beberapa contoh stres yang terjadi karena teknologi. Selanjutnya, bidang ekonomi dan industri. Manfaatnya, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadi industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga yang berkualitas. Di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dampak yang ditimbulkan akan terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi, juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Manfaat dari bidang ini antara lain perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Meningkatnya rasa percaya diri kemajuan ekonomi di negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa Barat tidak
tidak dapat lagi menyelesaikan bangsa asing. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dampak yang ditimbulkan antara lain kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan keadaan sosial. Pola interaksi antar manusia yang berubah, kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Melalui program internet real chatting, anak-anak bisa asik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja. Yang keempat adalah bidang pendidikan. Beberapa manfaat dalam bidang pendidikan diantaranya: yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Beberapa dampak yang ditimbulkan diantaranya: yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Serifan dan tes lainnya dapat diakses melalui compact disk. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Selanjutnya adalah bidang politik. Adapun beberapa manfaat dari bidang politik diantaranya: yang pertama, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Peralihan generasi kepemimpinan akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Yang ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua, terorisme yang semakin merajalela. Dan yang terakhir, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada forum grup WhatsApp. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.